Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semuanya yang menonton video ini dimanapun dan kapanpun itu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah psikoneurologi. Kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang berjudul Tes Neuropsikologi. Kelompok kami beranggotakan Nafisa dengan NIM 2006-20106, Hayatun Nufus dengan NIM 2006-20113, Anissa Rizkywanara Arita dengan NIM 2006-20114, Umi Unzila dengan NIM 2006-20122, Sarah Humairah dengan NIM 2006-20156. Berikut video pembelajaran tes neuropsikologi. Selamat menonton. Tes neuropsikologi ini dilatar belakangi oleh sejumlah besar ahli neuropsikologi klinis yang telah menggunakan pendekatan baterai tetap standar, di mana serangkaian tes neuropsikologi yang sama telah diberikan kepada pasien sebagai aturan umum selama bertahun-tahun. Pendekatan ini memiliki keuntungan menyediakan neuropsikologi klinis dengan informasi klinis yang sama untuk pasien dan memungkinkan penilaian komprehensif dari berbagai macam perilaku yang berhubungan dengan otak. Baterai tes neuropsikologi Halstead-Rayton adalah baterai tes neuropsikologi tetap yang paling sering digunakan dalam pengaturan neuropsikologis, bedah syaraf, rehabilitas, dan psikiatri. Data tes neuropsikologi tertentu sangat membantu dalam menentukan apakah ada kerusakan otak. Hasil lainnya sangat berguna untuk lateralisasi dan lokalisasi kerusakan otak. Pada hasil tertentu berhubungan dengan kerusakan otak umum atau difusi. Baik, selanjutnya yang pertama itu ada tes kategori. Tes kategori yaitu tes pembentukan konsep abstraksi visual yang mengukur kemampuan pasien untuk mempelajari prinsip-prinsip abstrak umum dari sel item stimulus. Tes ini mencakup 7 subtes yang terdiri dari 208 slide stimulus. Jadi di sini pasien merespons setiap stimulus dengan memilih angka dari 1 sampai 4 untuk mewakili prinsip yang digunakan dalam subtes tertentu. Jika respon yang benar dibuat oleh pasien, diberikan bahwa pilihan itu benar. Begitu juga sebaliknya, jika respon yang dibuat salah, maka diberikan pilihan itu salah. Hanya satu respon yang diizinkan untuk setiap presentasi stimulus. Pasien diminta untuk menyimpulkan prinsip-prinsip abstrak dan menggunakan umpan balik segera untuk memodulasi pola respon. Jadi, pada 6 subtes pertama melibatkan prinsip tunggal, dan pada subtes terakhir pasien harus menggunakan ingatan akan respon masa lalu untuk memberikan respon yang benar. Di sini tidak ada batasan waktu pada tes ini, tetapi pasien biasanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan tes. Untuk selanjutnya yaitu ada tes kinerja taktual atau TPT. Jadi pada tes ini tuh menggunakan papan bentuk yang memiliki 10 ruang geometris. Jadi tes ini tuh membutuhkan pasien yang ditutup matanya untuk menempatkan 10 blok geometris ke dalam 10 ruang geometris yang ada pada papan formulir, di mana blok-blok tersebut yang cocok. Jadi papan ini dimiringkan pada dudukan dengan sudut 45 derajat. Tes dilakukan beberapa kali, pertama dengan tangan yang dominan, dan yang kedua dengan tangan tidak dominan, dan yang terakhir yaitu dengan kedua tangan. Jadi di sini untuk waktu tes itu dicatat dan dijumlahkan bersama dengan jumlah balok yang ditempatkan dengan benar. Setelah tes selesai, papan formulir dan penutup mata pasien dilepas. Pasien diminta untuk menggambar bentuk geometris yang ada di papan formulir dan menempatkan sebanyak mungkin balok yang dapat diingat di lokasi yang benar. Dan di sini pasien tidak diberitahukan bahwa ada persyaratan untuk menggambar balok. Baik, selanjutnya ada di sini tes persepsi suara pidato. Nah, gimana sih yang dimaksud dengan tes persepsi suara pidato ini? Nah, di sini tes ini merupakan tes yang mengharuskan ataupun menganjurkan pasien
dari tes ini untuk memperhatikan 60 kata stimulus yang diberikan, di mana 60 kata yang diberikan ini itu direkam dengan pita yang merupakan variasi dari suara E yang kemudian dibentuk dengan menggunakan konsonan pertama dan terakhir yang berbeda. Jadi konsonan untuk pertama dan terakhirnya itu berbeda. Nah, tugas dari pasien di dalam tes ini yaitu pasien harus melingkari atau menggarisbawahi nih apa sih jawaban yang benar untuk setiap alternatif suku kata yang diucapkan dari rekaman tersebut, di mana di dalam rekaman tersebut terdapat 4 alternatif, yang mana dari 4 alternatif ini salah satunya itu benar. Jadi tugas dari si pasien ini adalah melingkari ataupun menggarisbawahi alternatif mana sih di antara 4 ini yang menurut mereka benar, seperti itu. Nah, dalam tes ini membutuhkan kemampuan dari si pasien ini untuk mempertahankan perhatiannya, karena jika pasien tidak perhatian ataupun tidak memperhatikan apa yang didengarkannya, maka mereka akan sulit dalam menentukan 4 alternatif ini mana yang benar, seperti itu. Kemudian juga tes ini dimana akan melihat gimana sih pasien memahami suara ucapan yang dia dengar. Nah, kemudian juga membaca kata-kata yang diberikan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tes irama. Nah, tes irama ini berasal dari tes bakat musik pantai laut. Ini menurut Reitan dan Wolfson pada tahun 1993. Nah, tes ini gimana sih? Seperti itu pertanyaan kita. Nah, di sini dalam tes ini ada 30 pasangan berirama yang disajikan melalui rekaman. Nah, di sini masih menggunakan rekaman. Jadi, tugas si pasien dalam tes ini adalah mengidentifikasi setiap pasangan sebagai sama atau berbeda dan dengan menulis jawaban S untuk yang sama ataupun jawaban D untuk yang berbeda pada formula yang tes yang diberikan. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, tadi kan ada 30 pasangan berirama yang disajikan dari rekaman gitu. Nah, kemudian tugas si pasien ini melihat apakah di setiap pasangan dari rekaman yang diberikan itu merupakan irama ataupun ritmik yang sama ataupun berbeda di setiap pasangannya. Nah, kemudian jika memang pasien merasa musik tersebut ataupun irama tersebut merupakan pasangan yang dengan nada ataupun irama yang sama, maka pasien menuliskan jawabannya itu adalah S, yang mana itu artinya sama. Ataupun jika memang berbeda antara setiap pasangan, maka pasien diharuskan untuk menuliskan D, lambang D untuk artinya itu berbeda pada pasangan irama tersebut yang diberikan dalam tes ini. Nah, apa sih guna dari tes ini? Tes irama ini dapat mengukur memori pendengaran, karena di sini pasien dilatih untuk mendengarkan di setiap pasangannya itu apakah sama iramanya ataupun berbeda. Kemudian juga ada diskriminasi ritmik. Nah, yang dimaksud dengan diskriminasi ritmik ini adalah perbedaan dari ritmik nada yang diberikan ataupun irama yang diberikan dalam rekaman tersebut di setiap pasangannya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adanya kemampuan perhatian yang ditunjukkan oleh pasien nantinya dalam mengikuti tes irama ini. Nah, kemudian juga ada tes pembuatan jejak. Nah, tes ini terdiri dari 2 bagian berlabel A dan B. Kemudian jalur A terdiri dari 25 lingkaran bernomor 1 sampai 25. Nah, di mana di sini maksudnya yang berlabel A di sini ada 25 lingkaran nih, di mana setiap lingkarannya itu diberikan nomor 1 sampai 25. Nah, kemudian pasien ditugaskan untuk menghubungkan antara lingkaran tersebut dengan menggambar garis ke setiap lingkaran bernomor lebih tinggi, seperti itu. Nah, kemudian ada jalur B terdiri dari lingkaran dengan deretan angka dari 1 sampai 13 dan di sini terdiri juga dari huruf A sampai L, seperti itu. Jadi nggak cuma deretan angka aja, tapi di jalur berlabel B ini ada juga yang disediakan dengan huruf A sampai L, seperti itu. Dimana ini tercetak di dalam lingkaran pada halaman yang sama di jalur B ini.
Kemudian, skor utama untuk bagian A dan B adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap halamannya, yang mana itu akan dilihat oleh pengujinya nanti. Nah, tes ini membutuhkan kemampuan visual tracking, di mana di sini pasien juga akan dilihat bagaimana sih kemampuan visualnya dia, bagaimana kemampuan visual trackingnya lebih tepat seperti itu. Kemudian juga bagaimana kemampuan shifting dia dan juga bagaimana kemampuan sequencing dia seperti itu. Baik, selanjutnya ada tes penyadapan jari. Jadi, fingertapping test adalah ukuran kecepatan motor. Pasien itu diharuskan untuk dengan cepat mengetuk perhitungan kunci yang dipasang di papan untuk beberapa kali percobaan. Jadi, kecepatan mengetuk jari ini dinilai untuk masing-masing tangan. Dan skor untuk masing-masing tangan adalah rata-rata dari 5 percobaan berturut-turut. Nah, jadi praktik yang paling umum adalah memberikan 5 percobaan dengan jangkauan yang tidak lebih dari 5 ketukan. Jadi tes penyadapan jari memberikan informasi lateralisasi yang berharga. Nah, interpretasi mengenai lateralisasi kerusakan otak mensyaratkan bahwa tidak ada signifikan cedera perifer, tidak ada menyebabkan kinerja unilateral yang buruk. Nah, misalnya cedera tangan atau lengan, rada, sendi. Jadi selanjutnya itu ada Raytan Indiana. Jadi tes ini itu adalah modifikasi Kaiton tes kering afasia Halsted Webman. Sebelumnya itu Raytan dan Wolfson tahun 1993. Jadi tes ini itu menilai definisi terkait bahasa simbolik, budaya membaca, menulis, menamai, mengeja, berhitung dan mengulang kata dan frase. Jadi pasien juga melakukan tugas-tugas bahasa seperti menggambar figur kuasi geometris dan kebingungan kiri kanan. Nah, tes ini itu telah terbukti sensitif terhadap kerusakan otak lateral ini menurut Weller dan Raytan tahun 1962. Nah, pemeriksaan sensorik itu atau perseptual Raytan dan Clough, pemeriksaan dominasi lateral Raytan dan Clough. Baik, selanjutnya itu ada tes tambahan untuk baterai tes neuropsikologi Halsted-Raytan. Nah, Halsted-Raytan juga mencakup ukuran kecerdasan dan yang terbaru skala intelijen Wechsler yang telah digunakan, tetapi tes kecerdasan lain telah digunakan seperti tes kemampuan mental Henman-Nielsen. Juga adalah kemampuan untuk menggunakan ukuran prestasi akademik seperti With-Rank Achievement Test. Selain itu, tes memori atau fungsi eksekutif lainnya juga dapat digunakan untuk melengkapi baterai tes neuropsikologi Halsted-Raytan. Yang pertama itu ada baterai tes neuropsikologi Halsted-Raytan versi anak-anak. Ada baterai tes neuropsikologi Halsted-Raytan tindakan ringkasan. Yang ketiga itu ada indeks penurunan Halsted dan ada peringkat penurunan rata-rata. Baiklah, yang tadi itu merupakan video pembelajaran kita mengenai tes neuropsikologi. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Kami dari kelompok 5 mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dari materi kami. Ada rambutan dibeli oleh kekasih. Cukup sekian dan terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.